Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Delia Prestanti dengan NIM 2283-2023. Materi yang akan saya bahas tentang media pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil belajar peserta didik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun dunia pendidikan. Secara substansial, dalam dunia pendidikan, globalisasi juga telah menimbulkan perubahan-perubahan penting. Di antaranya, terdapat kecenderungan yang terjadi penyederhanaan muatan kurikulum. Pembelajaran berbasis informasi dan komunikasi teknologi atau ICT merupakan pembelajaran yang berdasarkan konsep pembelajaran komputer dan multimedia yang berkembang pesat di berbagai daerah. Sebagai imbas dari perkembangan sains dan teknologi, hal ini tidak bisa dihindari karena sudah merupakan kebutuhan akan berbagai media interaktif semakin dirasakan dan kondisi perkembangan teknologi informasi atau ICT semakin berkembang pesat terutama dalam dunia pendidikan. Teknologi komunikasi dan informasi pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu yang merupakan terapan dari komunikasi dengan memadukan teori psikologi dan pendidikan atau pembelajaran. Bidang ilmu ini merupakan hal yang baru berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tampak bahwa perkembangan teknologi informasi tidak linear lagi, terjadi lompatan yang sulit diprediksi sebelumnya. Hal ini menandakan informasi telah menjadi konsumsi khalayak yang tidak bisa dielakkan, sebab jika tertinggal dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi dan teknologi yang membawa sejumlah peristiwa itu, maka pasti ketinggalan. Hal ini berarti ketinggalan oleh perkembangan dunia yang mengglobal. Hakikat media pembelajaran berbasis ICT di era globalisasi saat ini, informasi komunikasi teknologi atau ICT merupakan hal yang sangat urgen, bahwa sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat esensi dalam menentukan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Salah satu usaha menuju ke arah tersebut adalah dengan menggunakan informasi communication and technology atau ICT dalam proses pembelajaran. ICT dalam konteks bahasa Indonesia disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Merupakan pembelajaran yang berdasarkan konsep pembelajaran komputer dan multimedia yang berkembang pesat di berbagai daerah. Penggunaan media ICT dalam pembelajaran merupakan hal penting. Sebagai komponen yang berada dalam lingkup pendidikan, terdapat berbagai manfaat. Berbagai aplikasi yang dibutuhkan dengan mudah dan memudahkan mendapat berbagai informasi pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan teknologi, penggunaan media pembelajaran ICT memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu bagi peserta didik dapat memperoleh berbagai pengetahuan sesuai kebutuhan pembelajaran, dan bagi guru dapat mempermudah menyediakan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan terciptanya pembelajaran yang menarik. Di samping itu juga ada dampak negatif penggunaan media, yaitu banyaknya terjadi kejahatan. Pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Untuk selanjutnya disepakati bahwa
yaitu media pembelajaran bukan sekadar benda fisik, namun segala sesuatu yang sudah berisi materi pembelajaran yang memungkinkan seseorang memanfaatkan untuk belajar guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap. Dari pengertian itu, dipahami bahwa media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, atau akuisisi, pengolahan, penyampaian, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Jenis media pembelajaran berbasis ICT. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyampaikan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang termasuk teknologi ini adalah yang pertama, teknologi komputer. Media pembelajaran ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer yang terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Yang kedua ada teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Yang ketiga ada teknologi telekomunikasi. Yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler dan maksimil. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler atau maksimil saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter. Yang keempat ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, Wi-Fi. Selain itu, juga terdiri dari perangkat lunak, pendukung, atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi berbasis data. Fungsi ICT dalam pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pendidikan melalui pemanfaatan ICT. Selain fungsinya sebagai alat bantu pemecah masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga mengurangi biaya pendidikan, yang keempat menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, dan yang terakhir ada mengembangkan keterampilan ICT atau ICT skills yang diperlukan siswa ketika bekerja di dalam kehidupan nanti. Strategi pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran mencakup yaitu 1. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT.
Banyak sekali media di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, kita perlu pilih. Pemilihan itu penting dalam rangka agar ketika media pembelajaran itu kita pilih sebagai alat bantu, penyampaian pesan benar-benar menjadi alat bantu yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, keefektifitasan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknik, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hal ini akan diuraikan. Nih, seperti ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Yang kedua ada keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran berkait dengan peserta didik. Di dalam memutuskan media yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar, guru mungkin akan menghadapi 3 kendala, yaitu kendala ketersediaan, kendala produksi, dan kendala kemampuan guru memanfaatkan media. Memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada mungkin lebih mudah. Namun, apabila tidak tersedia media pembelajaran yang sesuai, maka guru harus mengembangkan sendiri dari pembelajaran yang diperlukan. Sebagai pertimbangan jika muncul kendala adalah sejauh mana kualitas media yang diperlukan sehingga dapat dikembangkan menjadi yang dari segi biaya dan waktu efisien, namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara efektif. Setelah diyakini perlunya menggunakan media yang dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan langkah-langkah dan di dalam proses pengembangan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pemilihan dan pemanfaatan media yang sesuai. Tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media berbasis ICT. Berikut ini tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media berbasis ICT. Yang pertama itu mengumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai dengan topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Pemilihan sumber-sumber ini dapat mempertimbangkan isi, tingkat keterbacaan, dan integritas penulis. Sumber-sumber ini dapat berupa buku atau majalah atau jurnal, gambar, audio, video, atau sumber-sumber di internet. Yang kedua, membuat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Bentuk-bentuk interaksi yang dapat dipilih antara lain drill and practice, tutorial, permainan atau game, simulasi, eksplorasi, penemuan, discovery, pemecahan masalah, problem solving. Nah, yang ketiga ini pemilihan materi-materi yang sesuai dengan sumber-sumber yang sudah terkumpul dan disajikan. Isi setiap topik secara singkat dengan bahasa sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafis, diagram, foto, animasi, atau audio-video. Perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media berbasis ICT itu meliputi
perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak software. Perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus pengembangan media berikut. Berikut ini contoh software dan kegunaannya. Yang pertama itu ada MS Word, dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual atau berupa tulisan maupun gambar. Yang kedua itu ada PowerPoint, dapat digunakan untuk membuat slide, presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta membuat media interaktif dengan fasilitas hyperlink yang dimiliki. Yang ketiga ada MS Excel, software pengolahan lembar data dapat digunakan untuk membuat media berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. Yang keempat ada software untuk menggambar dan mengolah citra seperti MS Paint, Corel Draw. Yang kelima, software pengolahan video seperti MS Movie Maker, Videoland. Yang keenam, software pengolahan suara seperti MS Sound Recorder. Yang ketujuh, software untuk membuat animasi flash seperti Micromedia Flash. Nah, ada bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, dan Java. Kesimpulannya dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT yaitu media pembelajaran yang mana semua komponen elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala yang berhubungan dengan pengolahan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Sedangkan macam-macam media pembelajaran berbasis ICT tersebut diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Adapun fungsi ICT dalam media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Terdapat banyak model pengembangan media berbasis ICT yang dapat dipilih. Diperlukan niat dan kesungguhan agar dapat mengembangkan media pembelajaran ini dengan maksimal. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.